Harga game mahal, itu mah buat kita aja karena gajinya kecil. Kalau orang luar yang gajinya gede, ya game itu harganya murah coy. Emang ya? Terdengar rasional. Kalau gaji kita 3 juta dan harga gamenya 1 juta, itu udah bukan lagi mahal, tapi nggak masuk akal. Masa iya gajinya kepotong sepertiga hanya untuk beli game doang? Tapi kalau orang luar yang gajinya 40 juta, 60 juta, beli game yang harganya 1 juta, itu udah pasti enteng banget. Jadi udah selesai pembahasannya, di Indonesia harga game memang terhitung mahal sekali karena gaji kita kecil. Tapi apakah benar demikian? Waduh, nggak bisa ganti wallpaper. Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang bre, bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Revenera.com menyusun peringkat 20 negara dengan angka pembajakan tertinggi di dunia. Dari paling atas adalah Cina, diikuti Rusia, India, Amerika Serikat, Brazil, dan seterusnya. Indonesia ada di mana? Tuh, peringkat 17, tepat di bawah Taiwan. Nah loh, jadi nggak valid nih pernyataannya. Kalau memang karena gaji kecil, berarti harusnya angka pembajakan di Indonesia adalah yang paling tinggi. Tapi ternyata enggak bre. Justru negara yang ada di peringkat atas gajinya gede-gede. Kok bisa? Tentu saja data ini belum lengkap. Nggak bisa kita cuma ngelihat di sana gajinya gede, di sini gajinya kecil. Nggak, ada satu parameter lagi, yaitu berapa jumlah gamernya. Iya, gajinya kita di sini kecil, tapi karena jumlah gamernya juga sedikit, ya pantas aja angka pembajakannya kecil gitu ya. Jadi singkatnya yang kita butuhkan adalah prosentase. Seberapa banyak gamer di satu negara menjadi pembajak. Dari data yang dikumpulkan oleh muso.com, diperkirakan 35-45% gamer Indonesia adalah pembajak. Tidak setinggi India yang bisa mencapai 60% atau Brazil yang bisa sampai 50%. Tapi angka kita ini jauh banget dibandingin Amerika Serikat yang ternyata cuma 10-15%. Negara Eropa cuma 10-20% dan Jepang malah cuma 5-10%. Nah, dari sini mulai kelihatan lebih jelas lagi bahwa ternyata benar prosentase gamer Indonesia menjadi pembajak itu termasuk yang tertinggi di dunia. Tapi kalau dilihat secara angka totalnya, ya kalah dari Cina, dari Amerika Serikat, karena di sana jumlah orangnya lebih banyak, jumlah gamernya juga lebih banyak, tapi prosentase pembajaknya lebih kecil. Nah, kalau kita kembali ke harga game yang udah dari sejak lama naik standar, kalau dari luar ya, dari US dollarnya dari 60 USD naik jadi 70 US dollar. Nah, apakah harga game yang 70 US dollar ini menurut kita udah pasti mahal? Apakah menurut mereka yang angka pembajakannya kecil, apakah juga terhitung mahal? Kita lihat kondisi keuangan beberapa negara dibandingkan dengan Indonesia. Ini adalah tabel kompilasi data yang disusun oleh AI dari berbagai sumber. Pendapatan rata-rata satu orang Indonesia tercatat 326 US dollar atau sekitar 5,5 juta per bulan. Jangan didebat. Iya, ada yang penghasilannya di bawah 500 ribu, tapi di Indonesia ada banyak yang penghasilannya miliar. Jadi average ini memang ada yang lebih tinggi dan akan ada yang lebih kecil juga. Cina sekitar 1000 US dollar atau 17 jutaan. Amerika Serikat sekitar 73 juta dan Jepang sekitar 34 juta. Tapi sama seperti sebelumnya, ini baru data mentah. Harus ada parameter lain yang kita lihat, yaitu pengeluaran. Di mana terlihat di tabel, semakin tinggi penghasilan, semakin mahal biaya hidupnya. Di mana setelah dikurangi segala macam pengeluaran, sisa uang orang Indonesia, saya ambil angka tengahnya aja, sekitar 1,3 jutaan. Cina masih sisa sekitar 5 juta, Amerika Serikat masih sisa 45 juta, dan Jepang masih sisa 20 jutaan. Oke, berarti semakin valid. Orang Indonesia duitnya sisa, mau dipakai beli game habis semua. Sedangkan orang Amerika Serikat duitnya sisa 45 juta, dipakai beli game 10 tiap bulan, duitnya masih sisa banyak banget. Berarti sah harga game 70 US dollar itu hanya kelihatan mahal buat kita di Indonesia. Tahan dulu. Kalau kita bicara harga, itu ada yang namanya harga tinggi, harga rendah, dan ada lagi mahal dan murah. Bedanya adalah mahal murah ini bukan cuma ngelihat angka, tapi ngelihat apakah barangnya layak dibeli dengan harga segitu. Misalkan kita bicara mobil Ferrari nih, harganya 5 miliar.
itu bukan mahal, bre. Mobilnya udah canggih, cakep, kenceng, dan gengsinya juga tinggi. Jadi wajar aja kalau harganya 5 miliar. Yang nggak wajar adalah kalau mobilnya sekelas Innova tapi dijual dengan harga 5 miliar. Itu baru kelewat mahal. Istilah sehari-hari yang sering kita dengar adalah worth it atau enggak. Ferrari jelas worth it 5 miliar, tapi Innova ya enggak banget kali ya. Gimana dengan game? Tahun 2023, waktu harga game mulai naik, Derek Strickland dari Twictown membuka polling di X soal kenaikan harga ini. Polling terbuka untuk semua orang di seluruh dunia tentunya. Hasilnya, 67% dari 25.000 lebih responden mengatakan bahwa 60 USD itu adalah harga maksimal untuk sebuah game buat mereka. 70 USD masih bisa diterima dalam kasus tertentu menurut hampir 23% responden. Dan hanya 4,5% yang bilang bahwa 70 US dollar itu biasa aja. Jadi disimpulkan bahwa sebagian besar gamer gak setuju dengan kenaikan harga yang cuma 10 US dollar. Dari survei lain yang dilakukan Derek, ditemukan bahwa sejak harga game naik jadi 70 US dollar, jumlah pembelian game di PS5 menurun. Di survei ini tidak ditunjukkan para peserta surveinya dari negara mana aja. Tapi kalau kita hubungkan dengan data di awal, ranking pembajakan tertinggi, ya kemungkinan besar urutannya akan selalu sama. Cina, Rusia, Amerika, India gitu ya. Karena jumlah mereka adalah yang paling banyak. Jadi kemungkinan besar peserta surveinya juga akan mengikuti angka itu. Sedangkan dari peringkat ini aja, gap penghasilan bulanannya jauh banget. Cina dan Amerika Serikat sama-sama masuk 5 besar, tapi penghasilan orang Cina dan Amerika Serikat perbedaannya jauh banget. Dan dari semua yang sudah kita lihat tadi, ternyata orang Amerika Serikat yang sisa uangnya 45 juta tiap bulan, mereka teriak dengan kenaikan harga game yang hanya 10 US dollar. Cuma 170 ribu rupiah untuk kurs sekarang, dan mereka teriak padahal duitnya banyak banget loh. Kalau mau kita telaah lebih lanjut lagi dari data tadi, penghasilan dan pengeluaran, itu kita bisa dapat data yang lebih banyak lagi. Yang kita lihat tadi adalah penghasilan untuk satu orang, dan itu pun adalah untuk pengeluaran pokok doang, bukan yang lain. Orang Indonesia penghasilan 5,5 juta, duitnya masih sisa 1,5 juta. Kita bisa hidup layak hanya dengan 4 juta rupiah. Orang Amerika Serikat penghasilannya 73 juta, sisanya 45 juta. Jadi kebutuhan pokok mereka hampir 30 juta sebulan. Jadi biar gampang ngitungnya, kita anggap aja pengeluaran di Amerika Serikat itu 10 kali lipat lebih mahal dibandingkan Indonesia. Dan yang namanya kebutuhan bukan hanya pokok, bre. Ada banyak kebutuhan lain yang harus kita keluarkan. Jalan-jalan, nonton, makan di luar, dan sejenisnya. Ambil contoh lagi nonton bioskop. Harga tiket bioskop bervariasi tergantung kotanya gede atau kecil. Terus di satu kota pun juga harga tiketnya bermacam-macam. Dimana untuk kota saya yang termasuk kota besar di Indonesia, harga tiket bioskop kisarannya 25 sampai 45 ribu rupiah. Sedangkan untuk kota besarnya Amerika Serikat, satu tiket harganya antara 15 sampai 20 US dollar. Jadi kalau di sini saya bisa nonton dengan uang 25 ribu, di sana hampir 350 ribu. Beli popcorn yang kecil di sini 25 ribuan, tapi di Amerika Serikat bisa sampai 7 dolar. Dan kalau belinya combo dengan minum bisa sampai 20 dolar lebih, bre. Dan itu kalau nonton sendirian. Biasanya kita nonton ngajak pacar lah ya, berdua. Pengeluarannya bakal jauh lebih gede lagi. Kalau di Indonesia masih bisa lah kita habis nonton terus keluar makannya di penyetan aja ya, yang akhirnya bawa duit nggak sampai 200 ribu, kita udah bisa nonton berdua dan udah bisa makan kenyang, bre. Tapi di Amerika jelas beda. Kafe di sana harganya mahal. Jadi kamu keluar satu kali sama pacar kamu buat nonton dan makan malam, mungkin bisa keluar duit sampai 2 juta kali ya. Jadi akhirnya walaupun duitnya kelihatan banyak, habisnya juga cepet banget. Makanya kenapa harga game 70 US dollar itu mahal di semua tempat, bukan hanya di Indonesia.